Assalamualaikum. Hai semua, perkenalkan nama saya Ike Mahmud. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bala Keselamatan Palu dengan NIM DK 21057. Untuk melengkapi tugas UAS yang diberikan kepada saya, dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya yang siapa tahu bisa memotivasi teman-teman yang lain juga. Judulnya, jangan pernah putus asa dan menyerah. Berawal dari kehilangan orang yang paling saya sayangi, sosok yang juga begitu luar biasa untuk saya. Iya, benar sekali, dia adalah ayah tercinta saya. Ayah meninggalkan saya sejak saya berusia 10 tahun. Hidup dari kecil sudah ditinggal seorang ayah tercinta. Saya sempat putus asa dan patah semangat. Tapi teman-teman, keluarga dan sahabat selalu mengingatkan saya agar saya tidak larut dalam kesedihan yang terlalu lama. Seiring berjalannya waktu, ketika lulus dari bangku sekolah dasar atau SD, saya melanjutkan pendidikan di SMP 1 Memunu yang berada di Kabupaten Buol. Kemudian saya pindah ke SMP 1 Galang yang berada di Kabupaten Toli-Toli. Ya, tentu teman-teman pasti bertanya, apa alasan saya pindah sekolah? Alasan saya pindah sekolah karena ada satu dan lain hal yang saya tidak bisa ceritakan di sini. Jadi mohon dimaklumi ya. Setelah itu semua berjalan dengan baik saja sampai akhirnya saya lulus dan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Ketika saya duduk di bangku sekolah, saya mendapat cobaan lagi dari Allah. Saya mengalami sakit yang cukup lama. Ya, sekitar 2 tahunan. Ujian yang saya rasa cukup berat sampai saya sempat putus asa lagi dan menyalahkan Allah atas apa yang terjadi di dalam hidup saya. Tapi alhamdulillah saya selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan teman-teman, sahabat serta keluarga yang selalu menguatkan saya dan menemani saya untuk melewati masa-masa itu. Singkat cerita, setelah beberapa kali pindah-pindah sekolah, akhirnya saya menetap di Palu dan lulus dari sekolah SMA yang berada di kota Palu. Kemudian saya berkuliah di Stikes Bala Keselamatan Palu dan alhamdulillah sekarang setelah melewati masa-masa sulit itu, dengan rasa ikhlas menerima semuanya tanpa menyalahkan Allah dan takdir yang Dia berikan untuk hamba-hambanya, terkhusus saya sendiri, dan selalu berdoa serta berserah diri dan meminta petunjuk kepadanya, saya merasa banyak perubahan yang jauh lebih baik dari sebelumnya di diri saya. Ya, banyak orang yang bilang mengubah diri sendiri bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, tapi saya percaya jika ada niat dan kemauan pasti bisa. Saat itu bukanlah hal yang mudah untuk bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Bagi sebagian orang, menerima masukan dari orang-orang terdekat seperti teman, sahabat, dan saudara tidaklah mudah. Tapi bagi saya, semua saya jadikan cambuk agar saya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Langkah awal yang saya tempuh adalah keyakinan merubah diri sendiri, belajar dari pengalaman yang lalu berpikir sejenak apa yang perlu saya ubah dalam hidup saya. Melihat orang-orang di sekitar lingkungan juga bisa menjadi cermin untuk diri kita sendiri.
Dengan mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya, kita bisa belajar, karena pengalaman adalah guru terbaik. Jadi, jika saya tidak pernah mencoba, saya tidak akan pernah tahu. Saya bisa melawan segala pikiran negatif saya dan berusaha untuk selalu berpikir positif. Ya, tidak disangka saya bisa melewati yang dulu. Saya juga lebih banyak bersyukur sebab perubahan ini membuat saya jadi lebih ceria. Dan tentunya banyak cerita hebat yang ada di dalam hidup saya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Semua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Semua orang pasti mempunyai kekurangan, termasuk saya. So, jangan pernah putus asa, selalu andalkan Tuhan dan jangan lupa bersyukur. Terima kasih.